Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021 dalam masa biasa ke-17. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami kehendak-Mu. Jernihkanlah hasrat kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil hari ini menceritakan kepada kita dua perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus yang merupakan lanjutan dari perumpamaan sebelumnya. Perumpamaan yang pertama menampilkan tentang pukat yang dipenuhi oleh berbagai jenis ikan. Jika nelayan pergi melaut untuk menangkap ikan, maka ketika sudah penuh, maka nelayan akan pulang. Ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu atau tempayan-tempayan, sedangkan ikan yang tidak baik akan dibuang. Dengan ini mau menyatakan kepada kita bahwa pada akhir zaman, seluruh umat manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah. Orang-orang benar akan diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak benar akan dimasukkan ke dalam dapur api, yaitu neraka. Perumpamaan yang kedua menceritakan tentang ahli Taurat yang mempunyai harta yang berlimpah, yaitu harta yang lama dan harta yang baru.
Harta yang lama adalah hukum Taurat, sedangkan harta yang baru adalah kerajaan sorga. Kedua-duanya merupakan harta yang berharga. Jika ahli Taurat terus menjaga harta yang lama, yaitu hukum Taurat, dan kemudian terus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan memperoleh harta yang baru, yaitu kerajaan sorga. Nah, adik-adik, dari kedua perumpamaan ini hendak mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama, hendaklah kita menjadi orang yang baik. Jadilah pribadi yang baik bagi semua orang dalam situasi apapun. Nah, apa saja sih yang kita bisa lakukan supaya menjadi orang yang baik? Kakak rasa kalian sudah tahu jawabannya. Kali ini Kakak Nesi akan memberikan beberapa contoh saja. Sekarang dalam masa pandemi COVID-19, kalian lebih banyak di rumah kan? Dan sekarang kita dibatasi untuk keluar rumah. Untuk itu kita bisa berbuat kebaikan di rumah kita masing-masing dengan membantu pekerjaan orang tua, menolong adik, menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Nah, kita juga sekarang ini dalam masa pandemi berbuat baik dengan cara mendoakan orang-orang yang terpapar COVID-19. Semoga mereka selalu diberi kekuatan, kesabaran, sehingga mereka dapat segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Kita juga mendoakan seluruh petugas kesehatan dimanapun berada yang sementara berjuang untuk merawat pasien COVID-19. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas mereka. Kita juga bisa menjadi anak yang baik melalui bertutur kata yang sopan, baik terhadap teman maupun terhadap orang yang lebih tua dari kita. Kita juga bisa berbuat baik melalui perbuatan dan tingkah laku kita yang selalu baik kepada semua orang, siapapun yang kita jumpai tanpa terkecuali. Nah, adik-adik sekalian, kebaikan ini terangkum di dalam semangat kita, semangat sekami, yaitu 2D, 2K, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Kita berdoa kepada siapa saja, mendermakan apa yang kita punya, mengorbankan apa yang kita punya untuk membantu sesama kita, dan selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada sesama. Kita juga melaksanakan moto sekami, yaitu Children Helping Children, anak bantu anak. Yang kedua, mau mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang terbuka dan mau untuk selalu belajar. Jangan merasa diri sudah pintar, sudah dewasa, sudah tahu segalanya, sehingga membuat kita untuk tidak menerima masukan dan saran dari orang lain. Kita menjadi menutup diri kita untuk membuka hati, membuka pikiran, dan tidak mau belajar tentang sesuatu. Tahukah kalian bahwa sepanjang hidup kita pasti selalu belajar. Belajar bukan hanya melalui pelajaran di sekolah, tetapi juga belajar menghadapi kehidupan di dunia ini. Coba adik-adik ingat, ketika pandemi COVID-19 baru mewabah di dunia ini, termasuk di kota kita, kota Jayapura. Banyak orang kehilangan pekerjaannya, tetapi apakah mereka menyerah? Mereka tidak menyerah. Banyak orang-orang yang belajar keterampilan yang sebelumnya mereka tidak punyai. Ada yang mulai belajar jualan online, ada yang mulai belajar buat kue, ada yang mulai belajar buat tas dan lain sebagainya untuk menghasilkan uang. Begitupun dengan kita anak sekolah, kita jadi belajar untuk belajar mandiri di rumah, belajar untuk menggunakan pembelajaran melalui WA, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya yang menunjang pembelajaran kita. Hal-hal ini kan sebelumnya tidak kita ketahui, ternyata menjadi jelas bagi kita ketika kita belajar. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kita belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui doa pribadi,
membaca kitab suci, doa bersama keluarga, misa di gereja, membaca renungan, mendengarkan renungan, dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Sedangkan kehidupan abadi yang dijanjikan kepada kita oleh Allah adalah kehidupan kekal bersama dengan Dia di dalam surga. Apa yang telah kita lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal itu? Mari adik-adik kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Mari kita sama-sama mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami, kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obat yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini doa dan renungan misioner kita hari ini. Semoga kita dapat menjadi orang yang baik dan menjadi pribadi yang terus belajar dari hari ke hari. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, selalu bersukacita, dan semangat sekami. Doa, derma, kurban, kesaksian. Dah semuanya.